Hai teman-teman, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya dari dua tokoh Alkitab yang pemberani yang diambil di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang pertama sampai pasal 14 ayat 38. Nah, sebelumnya Kak Bella mau bertanya kepada teman-teman, kalau ada teman kalian yang berbohong, apa yang kalian lakukan? Ikut berbohong atau tidak? Yang kedua, kalau ada masalah di depan kalian akan menghadapi masalah tersebut atau akan lari dari masalah tersebut? Nah, baiklah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Didengar baik-baik ya ceritanya. Firman Tuhan kepada Musa, suruhlah beberapa orang dari suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Satu orang yang dianggap pemimpin dari setiap suku di Israel. Dan didapatinya yang pertama Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda dan Hosea bin Nun dari suku Efraim yang akhirnya diberi nama Yosua oleh Musa. Musa berkata kepada pengintai-pengintai ini, pergilah ke tanah Negeb, naiklah ke pegunungan dan amatilah negeri Kanaan. Lihatlah di situ apakah orang-orangnya lemah atau kuat. Lalu, apakah banyak atau sedikit? Tanahnya baik atau buruk? Gemuk atau kurus? Dan lihatlah, ada pohon-pohonan atau tidak di sana. Mereka akhirnya pergi dan sampailah mereka di Hebron. Di sana memang mereka bertemu dengan keturunan Enak, raksasa-raksasa. Yang pertama bernama Ahiman, Sesai, dan Talmai. Di sana mereka juga di Eskol, mereka juga memotong setandan buah anggur untuk dibawa ke Musa. Setelah 40 hari masa pengintaian mereka, akhirnya mereka pulang kembali kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel dan menyampaikan kepada mereka, kami sudah memasuki negeri tersebut. Memang negeri tersebut berlimpah-limpah susu dan madunya, tetapi orang-orang di sana kuat-kuat. Mereka kotanya juga berkubu-kubu dan besar. Ada keturunan Enak di sana, raksasa-raksasa. Orang-orang Amalek tinggal di tanah Negeb, orang Het, Amori, dan Yebus tinggal di pegunungan, sedangkan orang Kanaan tinggal di sepanjang laut dan di sepanjang sungai Yordan. Dan mereka berkata, si Kaleb berkata kepada mereka, menenteramkan hati orang Israel. Tidak, kita pasti akan bisa memasuki negeri tersebut dan mengalahkan mereka. Tetapi 10 orang yang lainnya, pengintai yang lainnya berkata, tidak, kita tidak bisa untuk menduduki negeri tersebut karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka juga mengabarkan kabar busuk bahwa orang-orang tanah Kanaan memakan penduduknya sendiri. Banyak raksasa dan orangnya tinggi-tinggi. Maka mulai bersungut-sungutlah bangsa Israel. Mereka mulai menyesal bahwa mereka sudah menuruti perintah Tuhan untuk masuk, untuk keluar dari tanah Mesir dan menuruti perintah Tuhan untuk melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. Dan akhirnya Kaleb dan juga Yosua mengoyakkan pakaian mereka. Dan mereka berkata kepada bangsa Israel, Musa dan Harun, negeri yang kami intai itu memang luar biasa baiknya, berlimpah-limpah susu dan madunya. Jika Tuhan berkenan, maka Ia akan memberikan negeri tersebut kepada kita. Kita pasti akan bisa memasuki negeri tersebut. Hanya saja jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada orang-orang di negeri tersebut. Kita pasti akan mengalahkan mereka. Mereka pasti kita akan telan habis. Yang menyertai mereka sudah pergi, tetapi Tuhan pasti akan menyertai mereka. Tetapi bangsa Israel berencana untuk melempari Kaleb dan Yosua dengan batu. Tetapi kemuliaan Tuhan tampak di kemah pertemuan. Dan akhirnya Tuhan murka kepada bangsa Israel dan menetapkan untuk Kaleb yang akan bisa memasuki tanah Kanaan, dan keturunannya lah yang akan bisa memilikinya, menguasainya. Yosua pun juga akan masuk ke tanah Kanaan. Sedangkan 10 pengintai yang lain yang mengabarkan kabar busuk, mereka mati kena tulah. Dan hanya orang-orang Israel yang berumur 20 tahun ke bawah lah yang akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan orang-orang Israel akan mengalami masa pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun.
Nah, demikianlah cerita firman Tuhan tentang Kaleb dan Yosua yang pemberani, yang tetap maju meskipun yang teman-teman yang lainnya tidak mendukungnya, yang tetap berkata jujur meskipun yang lain berbohong, yang tetap dengan sepenuh hati menanti perlindungan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati, menolong ketika mereka akan dilempari batu oleh orang-orang yang tidak percaya kepada kata-kata mereka dan tidak percaya akan kebesaran Tuhan. Nah, teman-teman semua, bagaimana? Apakah kalian akan meneladani Kaleb dan Yosua yang pemberani? Pastinya iya ya. Tetap semangat, tetap yakin bahwa Tuhan itu maha besar, penyertaannya sepanjang waktu, tetap berkata jujur dalam setiap keadaan, tetap mematuhi perintah Tuhan. Kita tahu perintah Tuhan melalui kita berdoa maupun membaca firman Tuhan. Dan tetap maju, melangkah ke depan, menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan kita. Tidak perlu takut, karena pasti Tuhan akan menolong. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.